Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kakak, menciptakan kalian, menciptakan kedua orang tua kalian, kerabat-kerabat kalian, sanak saudara kalian. Tentu rasa syukurlah yang senantiasa kita panjatkan karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk belajar, serta masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya tak lupa pula senantiasa kita curahkan kepada manusia yang agung, manusia terhormat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada minggu ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk menyimak materi. Insyaallah mudah-mudahan materi yang kakak sampaikan berguna bagi kalian, menambah wawasan bagi kalian, serta menjadi pelajaran bagi kalian serta kakak pribadi. Seperti itu. Adapun sebelum kita memulai, seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dilihat slide-nya. Kemarin kita kurang lebih sudah sampai sini ya, di halaman 44 atas. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi yang lupa ataupun belum menyimak, silakan simak video kakak yang sebelum-sebelumnya. Insyaallah apabila akan lebih mudah kalian menyimak materi apabila kalian baca sambil menyimak atau mendengarkan materi yang kakak sampaikan, insyaallah. Seperti itu. Adapun kemarin sedikit kita review ke belakang bahwasanya adanya Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah dari para pengkhianat kaum kafir Quraisy. Alasan utamanya karena kaum Quraisy membantu Bani Bakar, seperti itu, untuk menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk agama Islam. Adapun di pertemuan sebelumnya sudah kakak sampaikan bahwasanya Abu Sufyan, salah satu pemimpin kaum kafir Quraisy, meminta maaf, meminta diperbaiki perjanjiannya karena ketika itu Rasulullah setelah kaum kafir Quraisy berkhianat atas perjanjian Hudaybiyah, kemudian Rasulullah SAW sudah menawarkan 3 perkara. Yang pertama yaitu karena kaum kafir Quraisy melanggar, maka diharuskan membayar diat itu atau membayar denda. Ini pilihan yang pertama. Adapun pilihan yang kedua yaitu memutuskan hubungan dengan Bani Bakar, yaitu kelompok yang meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy. Itu pilihan yang kedua, memutuskan atau tidak mengenal kembali atau tidak bersilaturahmi, tidak dekat dan lain sebagainya dengan Bani Bakar. Dan yang ketiga, adapun yang ketiga yaitu perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi atau bisa dikatakan hangus atau hilang. Seperti itu. Namun dari ketiga pilihan ini kaum kafir Quraisy lebih memilih pilihan atau opsi nomor ketiga, sehingga Rasulullah SAW tentu segera mengumpulkan pasukan yang tidak disangka kurang lebih berkumpul hampir 10.000 kaum muslimin ya beserta Rasulullah SAW untuk mendatangi atau membebaskan kota Mekah serta mengamankan kota Mekah dari orang-orang pengkhianat yang tinggal di Quraisy. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di materi kita pada pagi hari ini di halaman 44 di bagian B, insyaallah kakak akan menyampaikan materi cara menghindari pertumpahan darah dan peristiwa Fathul Makkah. Di bagian yang pertama yaitu ketika Rasulullah SAW melakukan pemberangkatan bersama pasukan kaum muslimin, yaitu tepat pada tanggal 10 bulan Ramadan dan bertepatan pula dengan tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah atau 630 Masehi, bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu atau di waktu itu bersama kurang lebih 10.000 pasukan, Rasulullah bersama tim atau Rasulullah bersama kaum muslimin, mereka berangkat ke kota Mekah. Ngapain? Adapun tujuan mereka berangkat ke kota Mekah yang sebelumnya kakak sampaikan, kakak sindir, bahwasanya mereka
Rasulullah bersama pasukan ingin membebaskan serta mengamankan kota suci, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah, dari kaum kafir Quraisy, atau dari kekuasaan kaum kafir Quraisy, serta dari para pengkhianat kaum kafir Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah, karena melanggar, yaitu perjanjian yang pertama, tidak boleh ada peperangan selama kurang lebih 10 tahun. Adapun kaum muslimin bersama Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, ya kurang lebih mereka berkumpul atau terdiri dari beberapa bani maupun kelompok. Yang pertama yaitu dari kaum Ansar. Kaum Ansar itu orang-orang yang menolong, atau bisa kita katakan mereka yang tinggal di kota Madinah, mereka yang hidup di kota Madinah. Adapun kaum Muhajirin yang kedua, bisa kalian lihat di paragraf kedua, Muhajirin adalah orang-orang yang tinggal di Makkah, namun mereka hijrah ke kota Madinah karena ketika itu Makkah itu tidak aman atau banyak ancaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga ada bani-bani, baik Bani Aslam, Bani Mazinah, kemudian Bani Ghifar dan Bani Jahinah. Sehingga mereka semua pergi ke kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah bersama Rasulullah SAW. Sehingga ketika itu Madinah kosong dan kekuasaan atau kepemimpinan serta urusan yang ada di Madinah yang sedang ditinggal oleh Rasulullah SAW diserahkan kepada Abdurrahman Al-Ghifari. Seperti itu. Adapun ketika Rasulullah SAW bersama pasukan yang kurang lebih jumlahnya 10.000, di tengah perjalanan bertambah lagi 2.000 pasukan, sehingga total kurang lebih hampir 12.000 pasukan. Bisa dibayangkan? Masya Allah. Ya, sehingga pengikut itu yang 2.000 itu, mereka salah satunya yaitu Abu Sufyan bin Al-Haris, kemudian ada Khalid bin Walid, yaitu salah satu seseorang yang memiliki strategi yang bagus dalam peperangan. Kemudian ada Amr bin As serta yang lainnya. Seperti itu. Jadi mereka bergabung dengan pasukan Rasulullah di tengah perjalanan. Jadi jumlah pasukan Rasulullah kurang lebih hampir 2.000 pasukan. Untuk apa? Untuk membebaskan kota Makkah dari kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Adapun ketika proses perjalanan di bagian B ini, di bagian kedua yaitu pendirian tenda untuk beristirahat. Jadi ketika Rasulullah SAW sebelum sampai di kota Mekah, jadi di tengah perjalanan, ya Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh pasukan, seluruh kaum muslimin untuk beristirahat terlebih dahulu, untuk mengistirahatkan sejenak tenaga mereka di Murul Dahram. Murul Dahram. Ya, di situ ada ya. Di Murul Dahram yang kakak sudah tandai dengan dengan warna hijau. Yang mana Murul Dahram ini tidak jauh dari Mekah. Jadi beristirahat terlebih dahulu. Untuk apa? Rasulullah memerintahkan untuk mendirikan kemah, kemudian serta mengumpulkan kayu bakar untuk dibuat untuk beristirahat intinya. Jadi di situ sebelum mereka mendatangi kota Makkah, maka perlu adanya tenaga yang besar, sehingga Rasulullah SAW mengistirahatkan mereka semua di Murul Dahram. Dengan apa? Dengan mereka membangun tenda, menyiapkan kayu bakar, ya seperti itu. Adapun ketika Rasulullah bersama pasukan ya di Murul Dahram atau di tempat peristirahatan, ternyata Abu Sufyan di bagian bawah, ternyata Abu Sufyan yaitu orang kafir Quraisy datang ke tenda atau ke kelompok kaum muslimin. Ya, dia menyelidiki perkemahan yang dibuat oleh pasukan kaum muslimin untuk peristirahatan. Adapun tujuan Abu Sufyan ini yaitu untuk bertemu Rasulullah SAW. Namun sebelum itu Abu Sufyan bertemu dengan Abbas, ya Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu saudaranya Rasulullah SAW. Untuk apa? Ya, sehingga Abbas itu dinasihati oleh sehingga Abu Sufyan itu dinasihati oleh Abbas, yaitu salah satu saudaranya Rasulullah SAW. Untuk apa? Agar Sufyan yang orang kafir Quraisy itu untuk datang langsung kepada Rasulullah SAW. Sehingga langsunglah Abu Sufyan masuk ke tenda Rasulullah SAW dan berbicara kepada Rasulullah. Dan pada saat itu pula atau pada malam itu pula Abu Sufyan
masuk Islam atau menyatakan diri untuk masuk Islam. Sehingga Rasulullah langsung memberikan gelar kehormatan kepada Abu Sufyan, yaitu sebagai tokoh pelindung kaum kafir Quraisy. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Jadi sebagai tokoh pelindung kaum kafir Quraisy. Ya, sehingga maka setelah Abu Sufyan masuk ke Islam atau masuk ke agama Islam, Abu Sufyan segera menuju ke kota Mekah, ya, ke tempat tinggalnya, serta menemui semua kaum, yaitu kaum kafir Quraisy ketika itu, dan menyampaikan apa yang Rasulullah pesan kepadanya, yaitu apa? Ya, Abu Sufyan memanggil kaumnya serta menyampaikan dengan berteriak sekeras-kerasnya dengan mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah datang kepada kalian membawa pasukan yang tak akan sanggup kalian menghadapinya. Dan siapa saja yang berlindung di dalam Masjidil Haram, ya, atau Ka'bah, ya, atau Mekah, atau di rumah Abu Sufyan, atau di rumah masing-masing, dengan menutup pintunya rapat-rapat, maka jiwanya akan aman." Seperti itu. Itu yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan sampaikan kepada kaum kafir Quraisy. Sehingga setelah Rasulullah beserta kaum muslimin mendatangi kota Mekah atau Masjidil Haram, maka orang-orang kafir Quraisy sudah menutup pintunya rapat-rapat sehingga tidak terjadi peperangan ketika itu. Ya, adapun di bagian yang C, yaitu sebelum Rasulullah SAW memasuki ke kota Mekah, tentu perlu adanya strategi yang dibuat, yang dibentuk. Nah, oleh karenanya Rasulullah ketika perjalanan atau sampai di Zitua, ya, di Zitua ini Rasulullah membagi pasukan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, yang kelompoknya dipimpin oleh Zubair bin Awam. Ini merupakan memimpin dari sayap kiri. Ya, teman-teman bisa dibaca, yaitu di sebelah utara. Adapun yang kedua, yaitu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang tadi kakak bilang bahwasanya Khalid bin Walid ini adalah orang yang ahli dalam strategi perang, Masya Allah, ya, yang baru menyatakan Islam juga, ya. Dan ini Khalid bin Walid ini memimpin dari sayap kanan, ya, yang mana masuk dari bagian selatan. Adapun yang ketiga yaitu Sa'ad bin Ubaidah, yang mana bersama kaum Ansar, yaitu kaum orang-orang yang tinggal di Madinah yang menolong kaum Muhajirin, ya, masuk dari bagian barat. Dan yang terakhir yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah SAW serta kaum Muhajirin, yaitu mereka yang berhijrah ke kota Madinah, yang sebenarnya mereka tinggal di kota Mekah, ya, mereka masuk dari bagian hulu, yaitu dari Bukit Hind, ya. Adapun ada pesan yang sangat menarik bagi teman-teman di sini. Sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, beliau berpesan, ya, ini bisa jadi masukan atau bisa menjadi ilmu bagi kita semua penting. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kaum muslimin keseluruhan secara menyeluruh dari 12.000 orang itu, bahwasanya agar menghindari pertumpahan darah, jangan sampai ada peperangan, ya, kecuali jika dalam keadaan benar-benar terpaksa. Jika tidak ada jalan, tidak ada kedamaian, maka boleh berperang. Seperti itu. Dan hal ini karena kota Mekah adalah kota yang diharamkan atau kota yang disucikan maksudnya untuk dilakukan peperangan di wilayahnya atau di dalamnya, terkecuali untuk mempertahankan diri. Apabila ada pasukan yang diserang oleh kaum kafir Quraisy, maka kita serang balik. Namun apabila kaum kafir Quraisy tidak menyerang sama sekali, atau mereka mengikuti pesan Abu Sufyan, yaitu masuk ke rumah-rumah mereka, masuk ke Masjidil Haram, masuk ke rumah mereka dengan menutup pintu serapat-rapatnya, maka jangan sampai ada peperangan di antara mereka, di antara kaum muslimin dan kaum muhajirin. Sungguh pemimpin yang bijak, arif dan bijaksana. Tentu kita sebagai pengikutnya senantiasa berbangga diri, ya, senantiasa bersyukur dengan adanya pemimpin yang seperti itu. Oleh karenanya, mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita semua menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Kalian juga kelak menjadi orang yang dewasa, terutama kalian menjadi pemimpin dalam diri kalian pribadi atau masing-masing. Seperti itu. Kurang lebihnya kakak rasa cukup materi kita sampai sini.
di halaman 47 bagian atas. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau yang salah. Nah, sejatinya sama, kakak juga belajar seperti kalian. Seperti itu. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.